Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Ibu, Bapak, adik-adik, orang muda, para romo, para bruder, suster, frater, semuanya yang pada saat ini bersama-sama dalam doa keluarga pada sore hari ini bersama dengan kami keluarga Marius Heri Cahyono dari lingkungan Tuhan Yesus Asisi Tegalurung, Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Mengawali doa kita pada sore hari ini, baiklah kita hening sejenak, kita memeriksa hati kita, batin kita, seraya memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita hening sebentar. Doa tobat dengan refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan tidak akan murka terus-menerus, tidak untuk selamanya mengubarkan amarahnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita dan tidak membalas sepadan kesalahan kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia karena cintanya kepadamu yang menyala-nyala. Bantulah kami mencintai apa yang ia cintai dan mewujudkan yang ia ajarkan dalam hidup kami sehari-hari, yakni dengan rajin bersyukur dan berbuat baik kepada sesama, berusaha menyelamatkan banyak jiwa melalui karya dan pelayanan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berhati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus.
Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedikit hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Refren, Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan pemberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Refren, Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Refren, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Pak Romo, Suster Buder Latar, adik yang sangat saya kasihi, sejenak saya usulkan renungan sebagai berikut. Karena hari ini adalah hari pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Nah, kemartiran Santo Laurentius sungguh
sangat dramatis dikisahkan demikian. Nah, ketika gubernur setempat memerintahkan agar ia menyerahkan segala kekayaan keuskupan, ia membawa semua orang miskin di kota itu kepada gubernur dan mengatakan, inilah harta kekayaan gereja. Jadi yang dibawa bukan mobil, bukan harta benda, bukan binatang piaraan dan sebagainya, tetapi tadi inilah harta kekayaan gereja, yakni apa? Semua orang miskin di kota itu yang dibawa kepada gubernur. Nah, kisah selanjutnya, ia pun dibunuh dengan dibakar hidup-hidup. Santo Laurentius seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah lalu mati, namun terbukti menghasilkan banyak buah. Nah, peristiwa kematian akhir-akhir ini menjadi pemandangan atau berita yang sangat populer. Bukannya populer, tapi mungkin juga menyayat hati di daerah kita, di negara kita, bahkan di seluruh penjuru dunia. Semuanya ini utamanya akibat pandemi COVID-19, virus corona yang masih merajalela. Bunyi sirene ambulan serasa begitu sering mampir ke telinga kita, miris rasanya, ngeri mendengar dan melihatnya. Kita pun prihatin atas kondisi tersebut. Namun, tentunya prihatin saja, merasa takut saja, itu tidak cukup. Kita hendaknya bisa memetik pesan tersirat dari setiap peristiwa kematian yang kita dengar atau yang kita lihat. Bagi saya pribadi, pesan yang sangat mendalam adalah yang pertama, betapa kita memang harus mampu berempati, menaruh perhatian pada sesama kita, ya, pada hidup mereka, pada keselamatan mereka, dan juga tentunya pada keluarga yang mereka tinggalkan. Kedua, betapa kita pun harus mampu bersyukur atas anugerah hidup yang masih boleh kita alami, kita jalani, dan hendaknya kita mengisinya dengan berbagai karya yang bermanfaat bagi hidup kita dan juga bagi sesama. Dan satu lagi, betapa kita perlu menggali lebih dalam lagi pengalaman dan teladan hidup baik. Pengalaman dan teladan hidup baik apa yang telah diwariskan mereka yang meninggal itu kepada keluarganya, kepada kita semua. Untuk kemudian kita ikuti, kita teladani, sehingga dengan demikian kita pun mengikuti teladan Santo Laurentius. Marilah kita hening sejenak, meresapkan dalam hati sabda-sabda Tuhan tadi, seraya mencoba memahami, mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebagai permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Dan sekarang, marilah kita sampaikan, kita aturkan kepada Tuhan doa-doa kita. Kita siapkan hati. Bapak, muda Katolik, adik, para romo, bunda, suster, dan frater, setelah tadi malah kita dengan penuh harap dan kerendahan hati kita ungkapkan doa-doa kita kepada Tuhan, Allah Bapa kita yang sungguh maha baik. Pertama-tama kita bersyukur atas anugerah kehidupan dan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, mencukupkan kebutuhan kita, memberikan rahmat kesehatan, dan boleh beraktivitas dengan baik meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini.
Semoga kita pun mampu meneladani Santo Laurentius, martir gereja dan sang pembela kaum miskin, melalui keberpihakan dan pelayanan kita kepada mereka yang menderita. Kedua, marilah kita juga kenangkan anggota keluarga kita, sanak saudara, sahabat, kenalan, rekan kerja, tetangga, mereka semua yang telah berpulang ke hadirat Tuhan karena penyakit, karena bencana alam, karena kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, tragedi kemanusiaan lainnya, dan terlebih karena terpapar virus corona. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan menganugerahi mereka rahmat kerahiman dan kedamaian abadi. Ketiga, marilah kita mohonkan rahmat Tuhan berupa kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam melakukan layanan kemanusiaan, dan berkat untuk keluarga bagi para tenaga medis, para tenaga non-medis, para peneliti bidang kesehatan, dan para relawan yang senantiasa mendedikasikan hidupnya untuk menolong mereka yang terpapar COVID-19 maupun bencana dan juga tragedi kemanusiaan lainnya. Keempat, mari kita juga berdoa bagi para saudara, sahabat, kenalan, dan tetangga kita yang karena pandemi COVID-19 ini mereka mengalami sakit penyakit, kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, mungkin kehilangan mata pencaharian, bahkan mungkin kehilangan orang-orang yang dicintainya, orang tua, suami atau istri, anak, sanak saudara. Semoga mereka senantiasa teguh imannya, tidak kehilangan harapan, dan yakin akan pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga sembuh, sehat kembali, dan mampu bangkit serta keluar dari penderitaan. Kelima, marilah kita mohonkan juga berkat bagi adik-adik, anak kita, pelajar, mahasiswa, dan kaum muda Katolik, agar dalam masa pandemi COVID-19 ini mereka tetap bersemangat dan mampu menyelesaikan tugas-tugas studi mereka dengan semaksimal mungkin dan menggunakan waktu belajar untuk mengembangkan bakat dan potensi positif yang ada pada dirinya. Dan yang terakhir, marilah kita juga mohon rahmat bimbingan dan penyertaan Tuhan bagi para pemimpin bangsa dan negara di dunia, khususnya pemerintah Indonesia, dari tingkat pusat sampai tingkat terendah di mana kita tempat tinggal, juga para pemimpin agama, terutama para gembala kita, agar mereka sungguh-sungguh mampu bekerja sama dengan baik, bersinergi dengan semua pihak yang berkehendak baik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya, terlebih juga dalam pemulihan ekonomi rakyat dan umatnya. Kita bersatukan dengan doa untuk keluarga dari Puji Syukur nomor 162. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat bertakwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladan keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan Dikau
dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah kepada keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendati harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih, kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur. Sebaliknya, berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Semua ini kami mohon kepadamu, Bapa keluarga umat manusia, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sekarang adalah kita berdoa kepada Santo Yusuf dengan doa kepada Santo Yusuf yang diajarkan oleh Paus Fransiskus. Doa kepada Santo Yusuf. Salam ya penjaga sang penebus, mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Tuhan mempercayakan putra kesayangannya, padamu Maria menaruh kepercayaannya, bersamamu Kristus menjadi manusia. Yusuf yang terberkati, hadirlah juga sebagai seorang bapa bagi kami, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Mohonkan bagi kami rahmat, belas kasihan, serta keberanian, dan lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Amin. Kita satukan dengan doa yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita mohon penyertaan Bunda Maria dalam doa-doa kita dan juga dalam segala upaya kita hidup bersama dengan sesama kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar mau dan mampu untuk mengikuti Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami ingin mengosongkan diri agar dengan demikian kami pun dapat melayani sesama sebagaimana telah diteladankan oleh Santo Laurentius yang hari ini kami peringati. Berkatilah kami, hidup kami, untuk juga kegiatan-kegiatan kami mendatang agar senantiasa berkenan kepada-Mu. Rahmat-Mu kami mohon dengan berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya.
Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan niat-niat baik kita senantiasa dibimbing, dinamai berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, marilah kita nyanyikan lagu Santo Yusuf yang menjaga dari bersyukur nomor 644. 644. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami